Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini, bukan? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak Sutomo atau kerap disapa sebagai Bung Tomo. Beliau adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Surabaya. Bung Tomo lahir pada 3 Oktober 1920 di Surabaya dan wafat pada 7 Oktober 1981 di Padang Arafah. Ia berperan penting membangkitkan semangat pejuang Indonesia melawan tentara sekutu melalui pidato-pidatonya pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Bapak Bung Tomo juga membentuk BPRI atau Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia yang bertujuan menampung para rakyat untuk bersiap menghadapi datangnya pasukan Inggris dan Nika. Bung Tomo juga merupakan sosok pekerja keras. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk dapat mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Bung Tomo juga aktif dalam organisasi dengan nama Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI pada saat usianya masih muda. Memasuki usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Tahun 1942 sampai 1945 pada masa pendudukan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita Tentara Pendudukan Jepang Domei bagian Bahasa Indonesia untuk seluruh Jawa Timur di Surabaya. Pada 19 September 1945, semua insiden terjadi di Hotel Yamato, Surabaya. Sekelompok orang Belanda memasang bendera mereka. Hal ini membuat rakyat menjadi marah, kemudian seorang Belanda tewas. Dan bendera merah putih biru itu diturunkan. Bagian biru dari bendera Belanda lalu dirobek sehingga tersisa warna merah putih dan langsung dikibarkan. Pada 9 November dikeluarkannya ultimatum yang ditunjukkan kepada para staf gubernur Surjo. Ultimatum tersebut berisi tuntutan agar warga Surabaya menyerahkan semua senjata kepada tentara sekutu. Namun apabila ultimatum tersebut tidak dipatuhi, pada 10 November mulai pukul 6 Inggris akan mulai menggempur. Kemudian pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945, Bung Tomo tampil menjadi orator ulung di depan corong radio. Pemicu pertempuran dengan Inggris itu adalah seorang jenderal yang bernama Jenderal Malaby. Para militer Inggris berhasil menduduki Surabaya. Seluruh pasukan ditarik dari Surabaya pada November 1946. Meskipun kalah dan kehilangan anggota serta persenjataan, namun pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik Indonesia membangkitkan semangat bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan menarik perhatian internasional. Dan sejak saat itu, Belanda tidak lagi memandang Republik Indonesia sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Dan begitulah kisah perjuangan seorang Bung Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munifa Dewi Putriani. Saya akan menceritakan Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga tanggal 24 Januari 1916, meninggal di Magelang tanggal 29 Januari 1950. Jenderal Sudirman lahir dari keluarga biasa di Purbalingga. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraci dan ibunya bernama Siyum. Sudirman bersama keluarga barunya pindah ke Cilacap dan Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin serta aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Beliau juga dikenal sebagai sosok religius dengan agama Islam dan sering mengikuti kegiatan organisasi masyarakat Muhammadiyah. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di Hollandse Indiscreet School atau HIK. Beliau belajar di sana selama 1 tahun. Beliau menjadi guru Muhammadiyah HIS di Cilacap. Kemudian beliau diangkat menjadi kepala sekolah. Pada tahun 1936, beliau menikah dengan Alfiah, putri dari pedagang yang cukup berhasil. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 7 orang anak dan posisinya saat itu Jenderal Sudirman menjadi guru dan anggota Muhammadiyah. Jenderal Sudirman juga terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama pada 12 November 1945. Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa sehingga pasukan Inggris mundur.
Selama 3 tahun 1945 sampai 1948, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, di antaranya perjanjian Liga Janti dan Renville. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Sudirman beserta kelompok kecil, tentara dan dokter pribadinya melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan moral. Pada tahun 1949, Sudirman mendirikan markas sementara di Sobo di dekat Gunung Lawu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya ucapkan terima kasih. Selamat Hari Pahlawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya gabut, saya ingin menceritakan salah satu biografi pahlawan Indonesia. Tonton sampai habis, oke? Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, ayy. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Trisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia berlatar belakangan teknokrat. Bahkan, B.J. Habibie juga menemukan teori crack atau teori keretakan pada saat mengemban studi di Institut Teknologi Rhein, Westphalia Utara di Aachen, Jerman. Oleh karena itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Mr. Crack. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him,